Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur buat segala anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa terasa kami sudah masuk di bulan kedua di tahun 2026. Orang boleh berkata tahun ini semakin tidak baik, tetapi tidak berlaku dalam kekristenan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami dengan sempurna dari awal tahun sampai akhir tahun. Sebab rahmat Tuhan selalu baru dalam setiap aspek kehidupan kami. Apapun tantangan persoalan yang akan kami hadapi sepanjang tahun 2026, jadikan kami pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan ini. Jangan biarkan ada seorang pun yang mundur, tetapi kami terus bertahan sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa. Di ibadah kedua ini kembali urapi pakai anakmu yang masih penuh dengan kekurangan keterbatasan. Sampaikan pesan dan isi hatimu yang menguatkan iman kami untuk kami terus setia di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Kyunghi, meskipun masih 2 hari ya. Xin nian kuai le kong si fat cai nian nian yui. Sui sui ping an, ang pau nalai. Ang pau nanti tanggal 17. Puji Tuhan, 1 tahun yang lalu saya juga di tempat ini persis 2 hari sebelum Imlek saudara. Ya, temanya 1 tahun lalu itu tentang Sinja, tapi hari ini saya nggak bicara tentang Imlek. Tetapi saya mengingatkan Bapak Ibu, khususnya orang Kristen warga negara keturunan Tionghoa maupun kita yang ikut merayakan, ya nggak salah, nggak berdosa kita ikut Sinja. Ini satu tradisi leluhur, bukanlah satu ajaran agama yang saya katakan bagi orang Tionghoa harus dipertahankan bagi generasi-generasi selanjutnya saudara. Tetapi ada batasan-batasan, kalau sudah melanggar firman Tuhan kita tidak boleh ikuti lagi. Amin. Ya, nanti tanggal 17 silakan ya Kyunghi pakai baju yang kantongnya 12. Biar angpaunya dapat banyak khususnya orang tua. Ya, dan satu hal saya pesan begini, kadang kita sudah Kristen, sudah ke gereja tapi tradisi, percaya, ramalan sio masih kita lakukan. Ya, apalagi yang bilang begini. Saya mau tanya nih, saudara. Siapa yang sio kuda di sini angkat tangan? Ada sio kuda? Oh, ada yang sio kuda, saudara. Puji Tuhan. Ya, orang berkata, Pak Pendeta, puji Tuhan. Tahun ini sio kuda emas. Saya kebetulan kuda, Pak Pendeta. Aduh, tapi Pak Pendeta, puji Tuhan. Istri saya, Pak, beda sionya dengan saya. Dia keras kepala, Pak. Ya, karena dia kerbau, Pak. Kepala batu, Pak, keras banget. Saya selalu ngalah sama dia, Pak. Kalau ribut karena sio-sio kuda, udahlah saya jalan ke sana kemari, jalan ke diskotik, jalan ke klub malam. Akhirnya yang jadi korban anak saya, Pak, lompat sana lompat sini karena anak saya dua-duanya monyet. Nah, repot saudara. Ini sejak kapan kebun binatang ada dalam gereja saudara? Ada dalam rumah tangga saudara. Ya, ada orang lagi tanya bilang begini, ya tante anaknya sio apa? Anak saya sio ayam, hati-hati cari mantu tante. Jangan yang sio macan ya, bahaya katanya. Kasihan anak lo. Ada yang ditanya lagi, anak tante apa? Sio apa? Ya tikus, hati-hati, jangan kawin sama sio ular. Nanti ular makan tikus. Di dalam kekristenan tidak ada sio-sioan. Kalau orang tanya sama saudara, sio apa? Sio Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi semua hari baik, seperti doa saya tadi, banyak ahli ekonomi berkata ini tahun yang tidak baik, tetapi dalam kekristenan itu tidak berlaku. Sebab semua hari baik buat kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan, nanti di tengah khotbah saya akan putar video. Kemarin saya baru kecelakaan di Aceh ketika saya misi. Bapak Ibu tahu saya seorang penginjil, saya seorang misionaris. Ya, di gereja aja keren. Kalau saudara lihat YouTube saya semuanya babak belur saudara. Kadang seminggu nggak mandi, tiap hari makan Indomie, paling keren ubi saudara. Tapi kalau khotbah di BSD puji Tuhan, nanti pulang pasti diajak Cia makan enak saudara. Ya perbaikan gizi kalau khotbah di sini. Ada Pak Robert di sini, Pak Robert. Nah saudara, ketika kami melayani di Padang tahun kemarin, jadi bulan 11 saya di Padang, Januari kemarin kami kecelakaan di Aceh. Pada saat mau KKR, jeep kami terbalik di atas gunung. Nanti saudara akan lihat videonya. Saya terpental 5 meter seperti Superman tapi tanpa sayap. Ya, kameramen saya langsung patah tangan, saya kena tangan kiri, nggak bisa diangkat 2 hari. Kaki kanan kena, ya. Tapi dalam kondisi itu kami tetap melayani Tuhan. Nah di Padang ketika kami masuk saudara, khususnya di Padang Pasaman, kami ditolak. Semua surat-surat kami ditolak, nggak dapat izin dari aparat pemerintah yang ada, dari kepolisian, dari orang-orang kuat di sana.
Karena mereka tidak ingin ada kekristenan masuk wilayah sana. Ya, sempat kita sudah buat tempat untuk KKR, dirobohkan tenda-tendanya, kita nggak boleh, dan akhirnya puji Tuhan kami menginjil door to door. Dari satu gereja ke gereja lain, dari satu rumah ke rumah lain, kami sampaikan firman Tuhan. Dan saya bilang sama pendeta-pendeta di sana, lain kali konsultasi dengan saya, karena saya sebagai seorang penginjil nggak pernah ibadah itu pakai izin-izin kepolisian segala macam. Justru kita mainnya silent. Ya, sempat dapat intimidasi karena mata sipit begini. Ya, mereka sempat samperin kita, tunjuk dan mulai rasis. Mereka tanya, kalian mau bangun gereja di sini, jangan coba-coba. Puji Tuhan, gembalanya di sana orang Korea Utara, alias orang Batak. Jadi dia yang maju gitu, saudara. Ya, Pak Min di belakang saja, kita yang maju. Ya, dan hari itu puji Tuhan ada pemberkatan nikah. Jadi ada alasan, kita tidak bohong bahwa ada pemberkatan nikah. Puji Tuhan, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu gereja ke gereja lain, kita dapat 49 orang dan dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya 50 tapi satu mati di lilit ular piton. Karena daerah yang kita survei itu ngeri ya, ularnya panjang-panjang, buayanya juga besar-besar. Nah saudara, ketika baptis saya nggak punya perasaan apapun. Karena memang sebagai seorang penginjil, urat takutnya ini sudah putus. Jadi kita sudah hadapi secara medan geografis, kita jalan pernah rekor 14 hari 14 malam sampai saudara dengar kesaksian saya, kuku kaki saya lepas 7. Ya, kami jalan 3 hari 3 malam di Papua, belum ketemu desa, pernah jalan di Sukuwana 9 hari 9 malam, lewati 40 sungai. Saudara, rasanya urat takutnya itu udah putus. Nah hari itu ketika saya baptis, beberapa hamba Tuhan di pojok, pegang kayu, pegang batu. Saya pikir kita takut diserang massa. Ya, tetapi setelah selesai baptis, beberapa hamba Tuhan mulai deketin saya. Pak Min katanya, ini sungai disebut sungai buaya, maksudnya gimana? Ini Pak ada 4 ekor buaya Pak, yang 1 ekor panjangnya 5 meter. Itu tempat Pak Min baptis, dia suka nongkrong di atas batu itu, darah Yesus saya bilang. Kenapa kalian gak cerita? Saya bilang sungai ini penuh dengan buaya. Kalau kita cerita, Pak Pendeta gak jadi baptis. Ya tapi gue dikorbanin gue bilang. Ya, tapi buayanya aneh Pak hari ini gak nongol. Saya bilang dia tahu daging pendeta alot, dia gak mau nongol sudah. Dan akhirnya kita berhasil baptis 49 orang. Dan akhirnya melayani di Aceh. Kita bawa sumbangan gak tanggung-tanggung 5,5 ton bagi korban banjir bandang di sana. Bawa obat-obatan, dapat dukungan dari gereja-gereja juga GBI yang ada di Jakarta. Ya, begitu banyak yang support kami ya, dan akhirnya kami mengalami eksiden. Nanti kita akan lihat setelah khotbah di tengah perjalanan khotbah. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kesetiaan. Tetaplah setia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, diklik lagi, setiap minggu saudara setia beribadah di tempat ini. Amin. Ini tempat luar biasa. Saya baru sekali melayani tempat ini. Tapi terakhir di Intermark, kemudian di hotel, di gedung ini saya baru sekali. Waktu saya masuk, wow amazing, 3 hektar katanya. Ya, ruang ibadah, kursi juga banyak. Tapi kalau saudara perhatikan kiri kanan, kursinya masih banyak yang kosong enggak? Masih. Kursi kosong ini bukan tugas Pak Gembala, Ibu dengan Wakil Gembala loh. Setiap kita ditentukan untuk memenangkan jiwa, yaitu saudara harus menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya daerah BSD dan sekitarnya banyak orang Kristen juga yang Kristen KTP yang belum beribadah. Nah ini tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan udah kasih berkat gedung segini besarnya, kursi-kursi masih kosong. Ya, saya sebagai penginjil, saya tuh punya target. Saudara tahu, tahun ini saya berdoa, tiba-tiba muncul angka 50.000. Kadang-kadang muncul angka 40, kadang-kadang muncul angka 50. Memang hidup saya penuh dengan angka-angka, tapi tolong jangan pasangin togel ya. Oh pendeta bilang 4, 5, 4, jangan. Ya, ini gak semua hamba Tuhan dapat. Ketika saya dapat visi membangun 1000 gereja, Tuhan kasih angka 1000. Nah tahun ini Tuhan kasih angka 50.000, saya bilang Tuhan maksudnya apa? Tuhan berkata, selama kamu masih hidup, kamu akan baptis 50.000 orang di pedalaman. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya baru berhasil baptis sekitar 1000 lebih. Di pedalaman bukan di kota, kalau di kota mah banyak orang kalau mau dibaptis. Nah Bapak Ibu saudara harus punya target beban. Tuhan aku punya beban 2026 minimal 2 jiwa aku bawa ke gereja ini. Kalau saudara punya beban seperti itu, doa itu harus ada action, komitmen dan passion. Ya. Dan kalau saudara 3 hal ini lakukan, ayo kiri kanan kita, tetangga kita, keluarga kita yang belum beribadah,
bawa ke tempat ini. Supaya tempat ini ya kursinya yang kosong penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Nah setiap minggu kita pasti beribadah. Ini tempat pelayanan saya di suku Tawana. Kami pernah jalan kaki 14 hari 14 malam di tempat ini. Kepala sukunya kami baptis. Sempat kita diancam mau dibunuh segala macam. Kita ibadah dengan sederhana. Orang-orang yang tidak mengenal Injil. Nah setiap minggu kita datang beribadah, banyak orang masuk ke dalam rumah Tuhan tapi tidak masuk hadirat Tuhan. Mungkin Anda berkata, apa bedanya masuk dalam rumah Tuhan dengan masuk dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu perhatikan, kita setiap minggu ke gereja tidak menjadikan hidup kita berubah. Orang yang datang ke gereja belum tentu berubah. Banyak orang aktivitasnya rohani tapi hidupnya tidak rohani. Tapi saya berdoa buat gereja di tempat ini, saudara, semua kegiatan rohani, hidup Anda juga rohani. Amin. Hanya hadirat Tuhan yang sanggup berubah Bapak Ibu dengan saya. Nah hari ini tema firman Tuhannya adalah tetap setia. Diklik lagi saudara. Karena zaman sekarang banyak orang berpikir ikut Tuhan maka semua proses hidupnya gampang. Banyak berkat, banyak mujizat, salah besar saudara. Ikut Tuhan jangan berpikir hidup penuh dengan berkat, hidup penuh dengan mujizat. Dalam hidup ini Tuhan gak pernah menjanjikan rumah tanggamu selalu baik. Keluargamu selalu baik. Kesehatan tubuhmu selalu baik. Kondisi keuanganmu selalu baik, badanmu selalu sehat. Hubungan suami istri selalu baik, anak-anakmu selalu taat. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Dia tidak pernah menjanjikan hidup tanpa persoalan. Tapi satu janji Allah dalam kehidupan ini. Ketika kita diizinkan mengalami masalah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dengan saya menang atas masalah yang kita hadapi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah datang sepakat dengan jalan keluar. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ya. Nah saudara dalam hidup ini saya katakan tidak ada yang instan. Orang hebat di Alkitab, mereka lahir tidak instan. Banyak proses dalam hidupnya. Waktu Allah berfirman kepada Samuel untuk mengurapi Daud pada saat itu yang masih bocah saudara. Setelah diurapi dengan minyak urapan, kemana Daud besoknya? Apakah langsung jadi raja? No. Dia masih menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Butuh waktu 13 sampai 15 tahun baru dia menggantikan Saul sebagai raja Israel. Ya. Ketika Yusuf mendapatkan satu visi yang luar biasa. Di mana semua berkas gandum ayahnya, saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Kemana setelah itu? Apakah dia langsung menjadi orang nomor 2 di Mesir? Oh tidak saudara. Dia dijual sama saudara-saudaranya sendiri. Jadi budak, difitnah masuk penjara. Dan akhirnya butuh 13 tahun dia baru menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya. Nah saudara banyak proses yang dihadapi. Ketika Abraham dalam kondisi 100 tahun dan Sarah sudah mati head. Tuhan datang bilang sama Abraham, oh keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di laut. Apakah langsung Ishak keluar? Tidak. Butuh waktu 25 tahun. Bahkan Musa yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menuntun orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, saudara. Butuh proses 80 tahun. Bahkan untuk membuat Batranu butuh waktu 120 tahun, saudara. Makanya saya mau ingatkan, saudara. Proses itu tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Katakan amin. Next, slide berikutnya. Promosi dari Tuhan itu nggak ada yang instan, saudara. Ya, seperti emas. Hari-hari ini emas kalau Anda perhatikan, naiknya luar biasa. Saya dulu waktu nikah emas 400.000. Masih murah banget. Cincin kawin masih saya pakai sampai hari ini. Udah 31 tahun saya pakai cincin kawin saya. Saya menikah sudah hampir 31 tahun. Masih murah, saudara. Tapi kenapa emas sampai hari ini kalau Anda perhatikan kok harganya melambung? Pernah tembus 3,1. Sekarang turun lagi 2,9. Pak Pendeta kok hafal? Bapak tukang emas? Bukan. Setiap hari saya liatin TikTok saya 5 sampai 7 sampai 8 kali. Karena saya posting semua pelayanan saya di TikTok. Semua misi-misi pelayanan saya posting di TikTok. Saya jadikan lahan untuk mencari uang untuk membangun gereja di pedalaman. Orang kadang-kadang lihat video misi saya di TikTok, Pak, saya ingin dukung, minta nomor rekening, saya kasih nomor rekening. Kadang-kadang sekilas emas kan lewat, saudara. Ya, jadi emas yang ibu-ibu pakai saat ini, itu harganya hampir tembus 3 juta. Ya, saya nggak tahu emas-emas di kiri kanannya. Harganya berapa tanya? Emas-emas di kiri kanan atau engkok-engkoknya, saudara? Ya, saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa emas begitu mahal, saudara? Karena untuk menciptakan satu emas murni, dibutuhkan suhu titik lebur 1064 derajat Celcius. Panas nggak? Panas banget. Kita seduh kopi 92 derajat sampai 100 derajat Celcius. Bayangkan emas itu bukan
barang mewah sembarangan, butuh titik lebur 1064 derajat Celcius. Seringkali kita baru dengar panasnya omongan tetangga, udah marah-marah dan tersinggung. Benar betul? Seringkali kita dengar panasnya omongan ipar-ipar kita, bahkan keluarga mertua kita, teman kantor kita, teman pelayanan kita sudah tersinggung saudara. Ya, bagaimana saudara bisa dipercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini? Emas aja butuh titik lebur 1064. Kalau hari-hari ini di tahun 2006. Baru awal tahun di bulan Februari ini. Saudara udah dengar panasnya omongan tetangga. Saudara mungkin digosipin, difitnah segala macam. Itu tandanya Anda sedang diproses menjadi emas murni. Dan Anda pasti keluar sebagai pemenang. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Nah, kita akan belajar hari ini diklik lagi dari seorang tokoh yang luar biasa. Orang ini cinta Tuhan luar biasa. Kalau Anda punya masalah persoalan, Anda harus belajar dari tokoh ini yang bernama Ayub, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang sehebat apapun di kolong langit ini yang setianya seperti Ayub. Ayub pasal pertama ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Ada 4 kriteria Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini bagi ibu-ibu ini tipikal apa? Suami idaman. Ada nggak tipe suami kayak gini ibu-ibu? Sambil colek suaminya, lo kayak gitu nggak? Lo kayak gitu nggak? Ya, jarang ketemu laki-laki kayak gini. Ya. Nah saudara, orang seringkali berpikir, diklik lagi. Orang seringkali berpikir kalau kita udah rohani, kita udah melayani Tuhan, maka masalah problem itu nggak ada, salah besar. Saya perhatikan salah satu tanda bukti Tuhan mengasihi kita. Hidup kita diproses seperti Ayub. Amin. Kurang apanya Ayub? Saya baru belajar dalam hidup saya saudara. Tanda Tuhan mengasihi kita, hidup kita itu diproses. Karena barang kalau bernilai, barang kalau mahal, prosesnya lama. Prosesnya berat. Ya, kalau Anda hari ini diproses baru 1-2 bulan, aduh kecil saudara. Ayub diproses sedemikian rupa. Nggak gampang saudara. Jadi kalau hari ini kau sedang diproses, engkau akan ditentukan menjadi emas yang murni, saudara. Kembali saya ingatkan, sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai, itu prosesnya lama dan berat. Ambil contoh, biasanya ibu-ibu tahu. Kalau saya mau tanya sama saudara, kain apa yang termahal di Indonesia? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kain itu dibuat di mana? Pasti umumnya jawab apa? Toraja Sumba. Saya banyak kain Toraja Sumba dari kepala suku dia kasih saya. Bisa berlosin-losin. Saya nggak pernah pakai, ya. Saya kasih orang sudah. Ya. Tapi ada satu kain Sumba, kain Toraja paling 4-6 bulan. Yang paling mahal paling 4-5 juta. Tapi ada satu kain yang dibuat di Bali namanya kain Grinsing. Itu dibuat di daerah desa Tengganan Bali. Proses pembuatannya paling cepat 2-5 tahun. Saking lamanya proses pembuatannya, ini kain kalau udah jadi dalam bentuk shawl saja buat di leher, itu harganya 800.000 sampai 1 juta, satu potong kecil. Tapi kalau dia sudah sampai 2-3 meter, Bapak Ibu tahu harganya ratusan juta. Kenapa? Prosesnya lama. Nah ini Ayub ini kalau Anda perhatikan, ini orang rohani banget. Saleh, jujur, benci kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Anda tidak akan pernah jumpai dosanya Ayub di Alkitab. Tidak akan pernah Anda jumpai. Daud udah kelihatan dosanya. Berzina, selingkuh, bunuh orang. Siapa lagi? Rasul Paulus nangkepin orang Kristen. Ya, siapa lagi yang dosanya terang-terang? Salomo. Punya 700 istri dan 300 simpedes. Simpenan perawan desa. Total istrinya ceceng saudara. Bayangin kalau lanang, laki punya istrinya 1000. Aduh Tuhan Yesus. Gimana ngunjungin istri pertamanya, gilirnya saudara. Ya, 1 tahun 365 hari. Dibagi 1000, 3 tahun dia baru bisa muter kunjungin istri pertama lagi. Dosanya kelihatan. Tapi Ayub Anda tidak akan pernah menjumpai dosa pelanggarannya. Tapi kenapa justru orang yang begitu setia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi justru diizinkan prosesnya begitu berat. Ya, saudara sering gak dengar pepatah dunia bilang begini. Orang jahat baik-baik aja ya. Terus kadang-kadang ada orang mati muda. Belum lama imam musik kami 40 tahun lebih. Kena gula, meninggal. Saya tanya gulanya berapa? 500. Ngeri sudah. Makanya hati-hati.
Anak-anak muda, jangan berpikir, ada oma gue pulang duluan. Belum tentu loh. Sekarang lagi ngetren, lagi musim yang muda-muda mati duluan. Ini nggak nakutin Pak Pendeta. Beneran. Teman saya lagi nge-gym, umur di bawah saya 47 tahun. Main leg day, saudara. Ngangkat beban terlalu berat, pemain keyboard, pecah pembuluh darah. Bawa ke Mitra, Kelapa Gading, nyawa nggak tertolong. Saya bilang kita atlet bukan, ngapain olahraga berat-berat. Sampai ratusan kilo ngangkat, ngapain? Bodoh saya bilang. Ya, jadi jangan berpikir, yang meninggal mah ntar nenek gue dulu yang umur 80 tahun, belum tentu. Hati-hati yang muda-muda. Yang orang tua lihat yang anak muda kiri kanan, biar dia ada rasa takut sedikit untuk menghormati orang tua. Terutama Imlek begini ya, sekarang lagi ngetren begini. Sorry to say, banyak orang tua tuh kesepian hari-hari ini. Anak masa bodoh. Ini momen Sincia, momen Imlek. Anak-anak muda kunjungi orang tua, hormati orang tuamu. Yang muda katakan amin. Jangan kunjungin orang tua pas Sincia, pas Imlek. Prihatin loh saudara. Zaman begini canggih, handphone ada. WhatsApp kayak orang tua tanya keadaannya setiap minggu, 2 minggu sekali. Ma apa, gimana keadaannya? Enggak ada. Banyak orang masa bodoh. Datangnya pas Sincia, itu juga minta angpau. Bertobat loh. Ya, anak-anak muda perhatikan. Mumpung 2 hari lagi Imlek, ya. Orang tua juga saya selalu bilang begini. Kemarin saya diundang seminar Imlek di GB Muara Karang. Yang hadir tuh oma-oma semua. Nasehatin anak mantu cucu kita. Jangan kunjungi mama, jangan kunjungi papa itu pas Sincia, pas Natal, jangan. Setiap saat, paling tidak ada handphone, tanya keadaan orang tuamu. Itu salah satu bukti engkau menghormati orang tua. Amin saudara. Ya. Nah kita kembali kepada Ayub. Ayub prosesnya beratnya minta ampun saudara. Luar biasa. Saya nggak akan bacakan seperti ibadah pertama, coba diklik lagi. Kalau saudara perhatikan di Ayub pasal pertama ayat 14 dan 19, ini singkat saja. Jadi suatu hari Iblis ketemu dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Iblis, Iblis, kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Gak ada yang orang seperti dia. Suci, saleh, jujur, membenci kejahatan. Gak ada lo seperti dia. Iblisnya ngomong apa? Ya terang aja Tuhan masih lindungi. Coba tudung perlindungan itu diangkat, apakah Ayub tidak mengutuki Tuhan? Tuhan ngomong begini, oke ya, ini tudung perlindungan gue angkat. Silakan cobai dia. Silakan cobai dia. Dari ayat ini saya bisa ambil kesimpulan, setan mau nyerang kita. Perhatikan, setan mau menyerang kita, harus lapor sama Tuhan. Keren gak kita? Ya, jadi jangan membesar-besarkan setan. Saya di misi penginjilan dengan mata kepala sendiri, kameramen saya ditarik di depan saya, tapi saya gak takut. Terakhir dari saya di suku Dayak, kaki saya ditarik. Yang keempat kali ditarik, diseret saya. Saya bilang kurang ajar lo, tampakkan dirimu, berantem kita. Gue bilang, tengah malam sudah. Saya misi banyak tempat, tapi yang paling mistiknya kuat tuh Kalimantan. Papua nggak ada, karena banyak orang Kristen sana. Ya. Tapi saya nggak pernah takut. Karena iblis kalau mau disejajarkan dengan Yesus, sorry to say, nggak ada lawannya Yesus itu. Mobil Toyota dan Kijang disejajarkan masih bisa bersaing. Tapi kalau Anda mau sejajarkan iblis dengan Yesus, nggak ada apa-apanya dia. Amin saudara. Tuhan kita jauh lebih besar. Ya, jadi jangan pernah membesar-besarkan setan, jangan pernah membesar-besarkan iblis. Iblis nggak ada apa-apanya saudara. Nah akhirnya Ayub mengalami ujian yang begitu hebat. Berat, hartanya semua habis. Dijara saudara. Kambing, onta, domba semua sikat habis sama penjara. Yang paling nggak tahan apa? 10 anak Ayub mati semua. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak wanita. Mati semua. Wah ini berat saudara. Bapak Ibu kalau Anda hartanya habis. Keluarga masih utuh. Ada alasan untuk kita datang ke gereja dan menyembah Tuhan. Setuju? Tapi kalau saudara seperti Ayub itu nggak gampang. Harta sudah habis. Anak-anak saya katakan 10-10-nya mati semua. Waduh ini prosesnya nggak gampang saudara. Ini nggak mudah saudara. Sekali lagi saya ingatkan kalau harta habis, keluarga masih utuh, suami istri masih utuh, kita masih ada alasan untuk memuji Tuhan. Tapi kalau suatu hari kau diizinkan mengalami seperti Ayub, itu nggak gampang. Ya, kita kalau lihat kisah Ayub, apa sih proses yang kita hadapi? Orang Kristen zaman sekarang nggak enak badan sedikit nggak datang ke gereja. Badan nggak enak sedikit nggak melayani Tuhan. Dagang lagi sepi nggak datang ke gereja, bela-belain buka toko hari Minggu lebih pagi. Nggak mau saingan sama toko sebelah. Ya,
Suami istri ribut pagi-pagi, udah gak usah ke gereja, damai sejahtera gue hilang. Seringkali kita seperti itu. Baru turun hujan 2 jam, udah WA Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak maaf Pak. Di depan gang saya gak bisa ditembus, banjir sepaha Pak. Begitu dicek sepaha ayam. Seleher kodok. Pendek. Bagaimana hidup kita bisa ditolong, diberkati oleh Tuhan kalau kita gak setia? Ada acara keluarga, gak datang ke gereja. Ada arisan hari Minggu, gak datang ke gereja. Matius 6 ayat 33 jelas berkata loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Hidup itu harus disyukuri Bapak Ibu. Kita sehari masih bisa makan 3 kali. Jangan bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Mereka naik turun mobil Alphard baru. Jangan iri hati, belum tentu. Itu bayarnya cash, mana tahu cicil BCA 25 tahun. 0%, kita nggak tahu sudah. Ya. Saudara, hidup itu harus disyukuri, jangan bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Saya belum punya motor lah, saya belum punya mobil lah, saya belum punya rumah segala macam, enggak. Di luar sana, saya kembali katakan, masih banyak orang hidup dalam kekurangan. Pak Minarto ini saksi hidupnya, saya ini penginjil. Setahun, tahun ini 8 kali masuk pedalaman. Ini tangan belum normal, belum bisa angkat full. Tapi nanti tanggal 24 berangkat lagi ke Mamuju, 24 Februari. Pulang dari Mamuju, 2 Maret saya berangkat lagi ke Muara Bungo Jambi. Ya, terus bergerak. Ya. Saudara, kalau Anda ingin dipercayakan sesuatu yang besar, jadilah pribadi yang setia. Dan di luar sana masih banyak orang hidup dalam kekurangan. Saya saksi hidupnya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya melihat dengan mata kepala sendiri. Gembala-gembala di pedalaman. Saya pernah saksikan beberapa kali di tempat ini. Waktu itu kami jalan kaki. Saya ingat sarapan terakhir tuh jam 7 pagi. Ya, salah prediksi, kapal kami karam. Karam kapal kami. Kapal logistiknya berhasil lolos, tapi penumpang itu karam. Akhirnya saya dengan tim jalan kaki. Ketemu desa itu jam 8, 9 malam. Makan terakhir jam 7. Cuman bawa pisau komando sama api. Saya bilang semua tim nyebar, cari kepiting, cari apapun yang bisa dimakan. Ya, akhirnya dapat 1 keong, tapi keongnya kosong, cangkangnya doang, lemes saudara. Nahan lapar saudara. Ya, sampai di sana udahlah, cari yang gampang biasa, mie instan, saudara. Nah besoknya kita pasang jerat babi, dapat 1 ekor babi hutan. Saya masak, karena saya hobi masak. Saya udah tanya, biasanya kalau mau berangkat pedalaman saya tanya, di desa ini, pedalaman ini ada binatang apa? Oh Pak Min di sini ada ular, saya pasti bawa bumbu ular. Ya, Pak di sini ada babi, saya bawa bumbu cukiok Pontianak, gohyong lah, lengkuas saya bawa, komplit. Karena saya hobi masak. Nah hari itu saya masak babi saudara. Saya cari Pak Gembala, Ibu Gembala mana? Ada di rumahnya, saya masuk ke rumahnya. Saudara tahu, hati saya hancur. Dia sedang makan nasi putih hanya ditaburin garam. Saya bilang Pak, loh kok Bapak cuma makan pakai garam? Ya begitulah Pak, kalau kami gak ada lauk tiap hari kami makan pakai garam. Gak bisa Pak, saya ada di tempat ini, Bapak ikut makan saya. Udah biasa Pak Min, gak bisa Pak, Bapak harus ikut saya makan. Saudara, Anda sehari masih makan 3 kali kan semua kan? Ya, syukuri hidup, syukuri. Saya sering melihat saudara, kadang-kadang ngelus dada. Kita jalan dari pagi ke 1 desa di Kalimantan Barat, di pedalaman Dayak. Saya mau jalan, karena udah jam 4 sore saya bilang, Pak Gembala, Ibu Gembala saya harus jalan. Karena sini mistiknya masih kuat. Bukan karena saya takut, kemalaman kita jalan repot di tengah hutan belantara begini. Saya cuma takut anakonda dan buayanya. Selesai hidup kita. Bentar Pak Pendeta, Pak Min, bentar. Saya ke sawah, saya mau cari lauk. Saya pikir dia cari lauk apa Bapak Ibu. Muka penuh dengan lumpur, dia datang, dia bawa beberapa potong jamur putih. Dan keong sawah. Sabar ya Pak, saya masak sebentar kok saya masak. Dia masak karena dia udah bersusah payah cebong-cebong. Kita nunggu saudara. Terharu banget. Dia cah itu jamur, puji Tuhan gak beracun jamurnya. Ya, dia kasih keong kita makan, itu saya makan saudara. Meskipun keongnya ada rasa-rasa pasirnya, agak sepet-sepet gitu loh. Ya udah makan aja sudah. Ya, kadang-kadang kita ngeluh di Jakarta. Makan udah sehari 3 kali, kita masih ngeluh komplit. Bapak Ibu, hidup itu kalau Anda ingin menjadi pribadi yang setia, saya katakan. Ya, Anda harus bayar harga dalam hidup ini. Ya.
Kalau semua keadaanmu baik, tokomu rame, badan sehat, keluarga utuh, anak-anak utuh, berprestasi, uang lancar, engkau tetap setia beribadah, semua orang bisa lakukan. Tapi suatu hari engkau akan diizinkan seperti Ayub. Mungkin kau bangkrut, tubuhmu sakit, pasanganmu tinggalkan kau, anak-anakmu memberontak, narkoba, free sex. Keadaanmu sedang tidak baik-baik, engkau tetap setia beribadah di gereja ini yang tetap melayani Tuhan. Itu baru luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide berikutnya. 9 Januari kami kecelakaan. Slide berikutnya. Kameramen patah tangan, saya kena tangan kiri, kaki kanan, saya mental 5 meter. Jeep kami terbalik pada saat kami mau berangkat KKR. Puji Tuhan kami sudah salurkan sembako 5 ton. Bagi 5 desa yang mengalami korban banjir bandang. Ya, semua pakaian kami bawa dari Jakarta, Alkitab hampir 500 kami bawa. Sembako kami beli dari Bulog di daerah Aceh, saudara. Saudara, waktu mengalami kecelakaan, ini kecelakaan kalau tim yang pertama. Bagi saya yang kedua, saya pernah jatuh di jurang 4 meter di suku Tawana, ekspedisi selama 3 minggu. Puji Tuhan saya bawa HT. Ya, udah jalan kaki 14 hari, hari terakhir kita putuskan naik motor karena capek sekali untuk balik. Ojeknya kayaknya ngantuk, saya jalan terakhir. Masuk ke jurang, saudara. Saya terpental nyangkut di pohon 4 meter. Puji Tuhan ada asuransi, L4, L5, S1 saya geser semua. Habis 450 juta ditangani Jakarta. Apakah saya kapok? No. Buat saya bilang sama istri. Bahkan kemarin saya bilang sama cici saya. Cece tuh kalau lihat video lo gue nangis. Apa gak ada pelayanan seperti dulu, lo cuman khotbah di kota Jakarta. Kenapa sih harus sengsara begini pelayanan? Gak bisa gue bilang. Gue denger suara Tuhan langsung, gue harus taat. Gue udah tinggalin bisnis gue 27 tahun. Untuk jiwa-jiwa. Bahkan suatu hari saya udah bilang sama istri saya berulang-ulang. Jangan sedih kalau suatu hari papi pulang dengan kantong mayat. Karena saya sudah siapkan prepare diri saya. Karena buat saya sebagai seorang penginjil, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Saudara, waktu kecelakaan Bapak Ibu, namanya leaders, pemimpin, saya masih sempat syutingin. Makanya masuk acara Trans 7, dia ambil kayaknya dari sosial media saya. Saya nggak merasakan badan saya sakit. Saya syuting aja sudah. Ya, tiba-tiba saya lihat kameramen tangannya udah patah segala macam. Waduh. Saya tolong satu persatu. Dan di situ saya nggak bisa jalan. Kita lihat videonya sebentar dulu. Nanti saya akan jelaskan. Coba ditayangkan sebentar. Shalom Bapak Ibu. Ini adalah cuplikan video musibah kecelakaan yang dialami oleh tim misi YKATB saat melayani di Aceh Tenggara. 2 hari sebelum tim YKATB mengalami musibah kecelakaan, kami sudah melakukan kegiatan misi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan sebesar 5 ton bagi masyarakat Aceh Tenggara di 5 desa yang mengalami musibah banjir bandang dan survei 5 gereja dari total 14 gereja yang akan dibangun oleh YKATB. Musibah kecelakaan yang kami alami adalah saat survei 2 gereja di atas gunung di wilayah Siparepare dan menuju lokasi KKR malam ini. Supir yang membawa jeep lepas kendali saat turunan bukannya injek rem malah injek gas sehingga jeep terguling dan terbalik. Kejadian begitu cepat, saya dan kameramen terpental 5 meter dari posisi jeep. Puji Tuhan, jeep tidak melaju masuk ke dalam jurang. Semua relax dulu, relax dulu. Udah jangan bergerak dulu, biarin relax dulu semua. Jangan bergerak dulu. Kamu gimana tangannya? Enggak patah kan? Sebentar saja sih ya.
Nggak, maksudnya harus ditarik atau gimana? Dalam kejadian ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus karena tidak ada korban jiwa. Gimana? Nggak apa-apa. Kameramen mengalami patah tangan kiri, beberapa tim cedera, kepala bocor, cedera di leher, sampai muntah-muntah. Saya pribadi 1 hari setelah peristiwa ini tidak bisa berjalan karena kaki kanan terkilir cukup parah dan tidak bisa mengangkat tangan kiri. Oh, ya. Handphone sudah Bapak pegang? Ya, kita kecelakaan ya, saudara. Nggak tahu si Dolphy tangannya. Oke. Mudah-mudahan tidak patah tangannya. Jangan situ lagi dulu. Luka-luka saja. Leo. Jakit benyo. Undang-undang separik teh. Oh. Lah, persolo, nah persolo. Ketika potong tadi orang. Iya. Bantu apa? Bantu. Bisa. Iya, jangan situ lagi. Buyun, oke Buyun. Pusing ya, mendingan duduk dulu. Kalau pusing mendingan duduk dulu deh. Duduk dulu, jangan jalan dulu. Takutnya kena kepala. Buyun dulu. Kami bersyukur kepada Tuhan, kejadian tidak jauh dari sebuah desa dan masyarakat berdatangan untuk menolong kami. Akhirnya kami dievakuasi dan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi KKR. Waktu evakuasi sampai menuju lokasi desa di mana kami akan melakukan ibadah KKR sekitar 3 jam dan jeep nyaris mengalami kecelakaan lagi untuk kedua kalinya karena jalanan cukup licin sehabis hujan dan jeep mundur dan nyaris masuk ke parit kembali dan tergelincir lagi. Di situ semua kami teriak, Tuhan Yesus tolong kami. Di dalam jeep semua menahan sakit sepanjang perjalanan karena jeep bergoncang, jalanan off-road dan rusak parah. Secara manusia, saya selaku founder YKATB rasanya tidak sanggup untuk meneruskan pelayanan KKR malam ini. Tapi saya melihat jemaat sudah berbondong-bondong datang dari beberapa desa. Akhirnya saya bilang sama tim, kalian kuat ya, kita tetap melayani KKR meskipun kami hanya istirahat 2 jam. Dan semua dalam kondisi cedera dan hanya diurut seadanya. Selesai KKR, kami langsung menuju ke base camp YKATB dan tiba jam 12 malam dan langsung diurut sampai jam 3 pagi. Besoknya semua hamba Tuhan datang mengunjungi kami dan mendoakan kami. Istirahat 1 hari dalam kondisi semua tim cedera, kami tetap melayani ibadah hari Minggu. Saya pribadi masih kuat khotbah 3 kali ibadah dalam kondisi kaki pincang, dan saya percaya itu kekuatan dari sorga yang memampukan kami. Puji Tuhan, habis ibadah istirahat sekitar 1 jam, kami langsung melayani ibadah baptisan. Ada puluhan jiwa boleh percaya dan dibaptis dari beberapa gereja selama pelayanan misi YKATB. Sorga bersuka, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Selesai pelayanan baptisan, kami kembali melayani membagikan firman Tuhan kepada 14 gembala sidang yang gerejanya akan dibangun oleh YKATB di Aceh Tenggara. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Besoknya dalam kondisi masih sulit berjalan dan semua tim masih menahan rasa sakit di tubuh, kami kembali survei sisa 5 gereja di wilayah Aceh Tenggara. Tiba di Jakarta, kameramen kami, Dolphy, dirawat secara intensif selama 14 hari untuk memulihkan tangan kirinya yang patah.
Terima kasih untuk perlindungan Tuhan dan tim misi YKATB Aceh yang setia melayani sampai semua kegiatan misi selesai. Tuhan Yesus membalas dan memperhitungkan semua kesetiaan saudara. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, ini adalah... Bapak Ibu, dalam kondisi sudah kecelakaan kemarin, secara manusia saya berpikir sebagai seorang leaders. Istri saya juga pas dapat signal dia langsung terbang ke Medan, anak saya yang besar juga di Medan, karena jaraknya dari kota Medan 11 jam lewat jalur darat. Secara manusia udahlah, jangan pelayanan lagi, karena berdiri aja nggak sanggup, sakit. Apalagi kameramen kita pikir cuman kesleo, begitu diurut tulangnya bunyi saudara, ternyata patah. Ya, yang Ibu Yuyun itu lehernya nggak bisa kembali, yang perempuan muntah-muntah, korlapnya kepalanya bocor. Ya, semua orang menunggu respon saya sebagai seorang leaders. Dan beberapa hamba Tuhan berkata, udah Pak Min istirahat saja, kami yang gantiin. Tapi Roh Kudus berkata lain, kamu tetap melayani. Seperti komitmen yang kamu ucapkan, mulut masih bisa bicara, kaki sakit, yang penting mulutmu masih bisa bicara. Saudara, saya putuskan dengan tim, saya akan tetap khotbah, kita melayani sampai hari terakhir, masih 4 hari perjalanan. Ya, dan akhirnya beberapa tim ketika KKR duduk di bawah, mungkin udah nggak kuat karena nahan nyeri sakit yang luar biasa. Bapak Ibu, KKR di desa itu beda dengan di kota. Kata sambutannya bisa 7 saudara. Sambutan ketua perwira, sambutan pendeta lah, vokal grup pendeta, ibu gembala, vokal grup sekolah minggu, Tuhan Yesus, saya bilang lu gak lihat pendetanya udah menderita begini, lu vokal grupnya sampai 9. Sampai jam 9 baru khotbah. Ya udahlah, saya nikmati saja. Tapi hari itu jujur sekali-sekalinya saya nangis ketika mau naik mimbar. Karena kaki itu seperti ada skrup dan itu perihnya luar biasa, tangan juga sakit, gak bisa gerak sedikit pun. Dan saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan dari peristiwa ini aku mau lebih setia dan mati-matian buat Tuhan. Aku cuma minta urapi aku 1 jam. Jemaat haus dan lapar datang dari beberapa desa. Urapi kakiku kuat berjalan selama khotbah. Dan jujur saudara, saat itu saya merasakan pengurapan yang powerful banget. Saya melayani itu dengan kondisi badan sakit pada saat itu, istirahat baru 2 jam. Ya, benar-benar powerful. Ya, kita mandi apa adanya, mandi pun air coklat. Jadi kalau saudara lihat tadi yang wanita rambutnya pirang-pirang itu bukan karena dicat supaya pirang, tapi lumpur semua. Dan hari itu saya berkata, ya udah yang penting gue juga pengen mandi karena lumpur semua. Begitu masuk kamar mandi airnya juga coklat. Haleluya saya bilang. Akhirnya kita mandi dengan air yang coklat saudara. Ya coklat-coklat udah mandi saya bilang. Yang penting kita bisa agak fresh, kelihatan jemaat, pakai baju apa adanya dan kita mulai khotbah. Ya, malam itu gembala di sana berkata, Pak jangan pulang bahaya, ini hujan nanti tergelincir lagi, jurangnya kalau malam gak kelihatan. Tapi orang dari bawah berkata, Pak Minarto jangan coba-coba nginep di desa si Pare-Pare ini karena 100% kena malaria. Dan ini malaria jenis tropikal, saya sempat digigit 2 kali saudara. Itu begitu saya tepuk, nyamuk itu segede lalat, hitam pekat. Saya bilang gak apa-apa kita jalan pelan-pelan karena kalau kena malaria lebih repot. Ya, di tengah perjalanan dapat signal langsung telepon ibu gembala, Bu cari orang yang ngerti urat. Karena nggak mungkin bisa tidur, nyeri semua badan kami. Dan kami sampai jam 1 subuh, kami diurut sampai jam 3, tidur mungkin 3-4 jam. Bangun pagi berdoa, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Aceh Tenggara datang mendengar peristiwa ini. Mereka bawa makanan, mereka doakan kami. Dan mereka berkata, Pak Bapak langsung kembali ke Medan, ke Jakarta. Tidak, pelayanan masih 3 hari. Saya komitmen, saya sebagai leader, saya bertanggung jawab sampai hari Selasa. Posisi hari itu hari Sabtu. Ya, beberapa gereja datang lagi, oh kalau gitu Pak bisa isi ibadah raya di tempat saya. Haleluya 12 kali. Tapi saya tetap melayani saudara. Ya, masih sempat isi 3 KKR dan 1 baptisan. Dan anugerah Tuhan akhirnya bisa sampai di Jakarta dalam keadaan selamat. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu, ketika semuanya baik dalam hidup ini. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, semua orang bisa lakukan. Ya. Jangan biasakan datang ke gereja, diklik lagi, hanya memberikan pemberian. Tadi kalau saudara kolektor, Anda memberikan pemberian kepada diakonia untuk janda-janda, fakir miskin di tempat ini. Banyak orang Kristen sanggup memberikan pemberian tapi sedikit yang sanggup berkorban. Saudara harus mengerti, pemberian itu lahir karena kemampuan. Tapi korban lahir karena rasa sakit saudara. Kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen sanggup memberikan pemberian. Sorry to say bukan bicara uang, kalau Anda punya uang 10 juta, Anda kasih 1 juta buat gereja ini. Semua orang bisa lakukan. Tapi suatu hari di dompetmu tinggal 100 ribu.
Di depan ada gembel pengemis yang kehabisan ongkos pengen pulang dan butuh makan. Belum makan. Dia butuh uang 100 ribu, Anda tinggal 100 ribu, Anda berikan semua 100 ribu, itu korban di hadapan Tuhan. Itu bedanya pemberian dengan korban. Pemberian diberikan karena ada kemampuan, tapi korban diberikan karena ada rasa sakit. Makanya bangsa Israel ketika ke bait Allah, mereka memberikan korban. Ada sesuatu rasa sakit yang mereka keluarkan. Saudara, nah kalau Bapak Ibu perhatikan, istimewanya Tuhan Yesus dengan agama lain. Bedanya Yesus kita dengan tokoh agama nabi Tuhan yang lain apa? Ya, dengan satu kata, apa saudara? Pengorbanan. Saudara tidak akan pernah jumpai di bawah kolong langit ini yang Tuhan yang memiliki sorga. Turun ke dunia mencicipi merasakan penderitaan begitu luar biasa. Dicaci maki, dihina, diludai, ditinju mukanya, sampai lambungnya ditikam dengan tombak. Dan akhirnya mati, digantungkan, dipakukan di kayu salib. Yesus bukan hanya memberikan dirinya, tapi dia korbankan diri untuk menebus Bapak Ibu dengan saya. Kalau Yesus sudah lakukan hal yang mahal, masa kita tidak ingin berlaku setia dalam hidup ini? Katakan amin. Jangan karena masalah rumah tangga engkau tidak ke gereja. Jangan karena gajimu kecil engkau tidak melayani Tuhan. Jangan karena dibicarakan orang lain hatimu panas kau tidak melayani dan kau meninggalkan gereja. Ya. Saya bingung kadang-kadang ada orang Kristen tuh yang pindah-pindah gereja. Gereja dimanapun kadang sempurna. Percaya saudara. Anda tidak akan pernah menjumpai satu GBI pun di kolong langit ini yang sempurna. Kalau Anda tertanam di tempat ini, setia. Ke gereja nggak perlu melihat manusianya, tapi lihat Tuhannya. Katakan amin. Kita melayani di desa, kadang-kadang jalan kaki 9 hari, KKR. Bapak Ibu tahu hadir berapa? 10 orang. 10 orang. Saya khotbah KKR di Papua Pegunungan. Itu jalan kaki 3 hari 3 malam belum ketemu desa. Tiap hari cuma ada ubi dan indomie. Lintah itu satu leher bisa 7-8 ekor. 6 tim, 6 orang kena malaria. Saya bawa stok Sunmol, Panadol, puji Tuhan cukup banyak. Itu kalau malaria saudara ngeri. Banyak TNI kita mati karena malaria nggak ditanganin. Itu menggigilnya mengerikan sekali. Tangan ini cuma pakai apa nah? Siang jemur matahari, kasih Panadol, malamnya di samping api unggun kita kasih hangat tubuhnya. Ya. Itu saya terharu saudara. Ketika KKR jam 10 pagi, di dalam landasan pesawat, ya, daerah distrik Batom, itu daerah KKB. Itu jam 7.30 saya keluar, itu jarak pandang cuma 5 meter. Kabut semua, dingin. Di lokasi ini saya nggak mandi seminggu. Tapi jangan khawatir, Pak Min hari ini mandi. Karena mau Imlek. Itu saya diri 1 jam itu manusia kecil-kecil turun dari gunung. Saya tanya itu siapa? Itu jemaat Pak, kata kepala. Tuhan Yesus saya bilang. Itu manusia kecil-kecil dari atas gunung. Iya Pak, itu jemaat Pak. Berapa jauh mereka jalan? Ada yang 6 jam Pak, ada yang 8 jam. Ada yang 12 jam. Hanya buat ibadah 2 jam. Dan mereka gak pernah terlambat. Kita gereja begini nyaman. Kadang ibadah jam 10 datangnya 10.15. Ya, jangan lihat saya, lihat ke kiri kanan. Lo telat gak? Tahun 2026 jemaat tempat ini setia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Datang ke gereja jangan telat. Anda kadang di firman gak dapat, tapi ketika Anda memuji menyembah Tuhan, Anda merasakan hadirat Tuhan. Saya khotbah dimanapun gak mau datang itu masuk ke ruang ibadah setelah PPW selesai. No, saya bukan tipikal begitu. Bahkan telat 1 menit aja hadir tempat ini, WL udah naik, rasanya udah beda. Saya harus menikmati hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kau berjumpa pribadi dengan Tuhan. Amin. Ketika semuanya baik dalam hidup ini, saudara ikut Tuhan dengan setia, semua orang bisa lakukan. Tapi suatu hari engkau akan diizinkan keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Apakah engkau tetap setia beribadah tiap minggu? Tetap melayani Tuhan apapun keadaanmu? Saudara, banyak teman-teman saya bilang begini, Pak itu kalau kena hamba Tuhan lain langsung dievakuasi pakai helikopter. Untung Pak Min tahan banting dengan tim. Saya bilang saya pernah kepala saya robek 4 cm, dagingnya kelihatan di kelopak mata. Darah ngocor. Saya jatuh jam 2 subuh. Tapi hari itu saya ada KKR di Bengkulu, melayani pelepasan hampir 380 gembala sidang di sana. Ya, apakah saya enggak berangkat? No. Jam 2 masih di UGD, Rumah Sakit Royal Progress. Dokter mau jahit saya enggak kasih. Anak saya sampai marah-marah. Papi mau kemana? Jam 4 papi harus di bandara. Gila papi.
Papi bisa pingsan loh. Berangkat sendiri lagi. Tidak. Papi kuat saya bilang. Darah netes saudara. Saya cuma diperban. Saya berangkat seorang diri menuju Bengkulu. Sampai di sana dijemput oleh panitia. 1,5 jam menuju ke gedung pertemuan. Sampai di sana pendeta semua pelukin saya. Karena mata bengkak, darah netes halus. Ada dokter di situ, dok ganti perban saya. Pak, Bapak yakin bisa kuat Bapak? Sesi Bapak dua loh Pak, luka batin pelepasan 5-6 jam. Bahaya loh Pak Amin, bisa pingsan. Tenang Pak, memang saya baru tidur 1,5 jam. Nggak nyampe 1 jam saya bilang. Tapi saya tahu Tuhan akan urapi saya. Saya khotbah dari jam 1 dengan kondisi darah netes halus. Saudara tahu, selesai 6:30 malam, saya khotbah 6,5 jam. Tidak ada capek, tidak ada ngantuk, tidak ada nyeri. Selesai khotbah dilawat Tuhan, altar call semua pendeta naik, maju saudara. Tapi habis pelayanan, tidur dari jam 7 malam, bangun jam 7 pagi. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan karena persoalan rumah tangga engkau gak setia di hadapan Tuhan. Jangan karena bisnismu sepi engkau gak datang ke gereja. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Terus, setelah semuanya habis, next. Tuhan ngomong begini lagi sama iblis. Iblis, perhatikan gak hambaku Ayub? Oh perhatikan. Dia tetap setia kan? Iya. Meskipun Ayub hartanya habis kata iblis. 10 anak mati, tapi Ayub kan masih sehat. Coba diizinkan ujian terjadi lagi. Apakah Ayub tidak mengutuki Tuhan? Oke, kata Tuhan. Silakan ya lo cobain, tapi nyawa aja jangan sekali-sekali lo ambil. Rohnya punya aku. Dan Ayub akhirnya diizinkan apa? Menderita lepra kusta satu badannya. Oh, satu badan penuh dengan kusta. Bayangkan, harta habis, 10 anak mati, satu badan kena kusta. Babak belur. Istilah pepatah dunia, Ayub sudah jatuh ketimpa tangga, keruban tembok, ketimpuk genteng, jatuh di got, kena paku berkarat, digigit anjing gila. Babak belur. Ada yang sanggup seperti dia? Enggak ada. Ya. Tapi dahsyatnya Ayub saudara. Dia bisa komplain marah sama Tuhan loh. Tuhan, aku udah setia membenci kejahatan. Aku udah rajin melayani Tuhan. Tapi kenapa 10 anak saya mati? Hartaku udah habis loh Tuhan. Aku udah kena lepra. Kenapa Tuhan izinkan semua itu? Ayub punya dasar untuk gak setia sama Tuhan. Tapi dahsyatnya Ayub. Coba kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini Ayub luar biasa saudara. Ayub pertama ayat 20-21. Begitu Ayub tahu hartanya habis, anak-anaknya mati. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dahsyat saudara. Dia bisa marah loh sama Tuhan. Aku udah saleh Tuhan. Aku jujur benci kejahatan. Tapi hartaku habis, 10 anakku mati, aku kena kusta semua. Ayub punya, dia bisa komplain marah. Tapi dahsyatnya Ayub, ini patut kita contoh. Dia dalam kondisi keadaan tidak baik-baik, dia tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita, baru suami istri ribut aja udah gak datang ke gereja. Dagang sepi aja, bela-belain hari Minggu buka toko. Takut hidup kekurangan. Anak gak setia aja, gak datang ibadah melayani Tuhan. Ayub dalam kondisi 10 anak mati, harta habis. 1 badan lepra, dia tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, ini untuk kaum wanita, para istri di tempat ini, hati-hati dengan perkataanmu, perhatikan baik-baik. Oh ini selanjutnya, oke tadi udah saya saksikan, jadi dalam kondisi kita sudah kecelakaan, saya akhiri pelayanan itu selama 4 hari lagi dalam kondisi kaki, tangan semua sakit, beberapa tim patah tulang. Ada yang geger otak, ya kita tetap komit masih melayani 4 hari dan akhirnya sampai di Jakarta. Ya ini bicara kesetiaan. Oke next selanjutnya. Selanjutnya. Ayub 2 ayat 9 berkata demikian. Maka berkatalah istrinya kepada, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya berdoa semoga istri di tempat ini gak seperti itu. Ini bahasa sehari-harinya begini nih, ini kasar, maaf ya, ini kasar. Istri bilang begini, harta udah habis ya, udah bangkrut nih, anak semua udah mati. Badan lo udah kena kusta, lo masih mau setia, mampus aja lo. Itu bahasa sehari-harinya.
Ini kayaknya kalau lihat tipikal istri begini, ini istri yang tinggal di daerah BSD, Tangerang dan sekitarnya. Enggak ya, tolak dalam nama Yesus. Ibu-ibu hati-hati. Jangan suami ketika jaya, engkau sanjung dia. Waktu suami kecelakaan musibah, support dia, dukung dia. Kadang-kadang perempuan mulutnya jahat. Lu masih mau setia lu begitu, lihat tuh, udah babak belur semua. Masih mau saleh hidup. Hati-hati perkataan kita. Yang paling bahaya apa? Ya. Ayat 9 bilang begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Kemudian Ayub jawab begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Memang kalau ada bini kayak begini, gila ini bini saudara. Engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hal yang paling bahaya dalam hidup ini ketika engkau punya masalah, ketika engkau ada eksiden, ketika engkau sedang sakit, bisnismu bangkrut, hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati. Jangan udah kena musibah ucapkan hal yang negatif, makin parah, mulut ini ada kuasa. Kan Pak Amin udah bilang, mulut orang benar diurapi dan ada kuasa. Pernah dengar kan khotbah saya tempat ini? Saya udah belasan kali loh khotbah di gereja ini. Ya, bahkan kalau dari zaman dulu tempat yang lama, BSD Junction dulu Pak ya, kalau nggak salah ya. Mungkin udah di atas 20 kali saya khotbah tempat ini. Saya kan udah selalu berkata sebagai pendeta, hati-hati dengan mulutmu. Anak sekolah minggu aja tahu. Mulut orang benar diurapi dan ada kuasa. Ini kayaknya ibadah kedua tegang nih saudara. Percaya nggak mulutmu ada kuasa? Percaya nggak? Mudah-mudahan saudara lupa. Coba angkat tangan kanan tinggi-tinggi semuanya. Semua angkat tangan. Putar ke kiri 3 kali. Kanan 3 kali. Dada-dada 3 kali, turunkan tangan Anda, angkat tangan Anda, turunkan tangan Anda. Saya baru membuktikan mulut saya berkuasa. Makanya hati-hati gunakan mulut. Waktu bisnismu sepi, Tuhan kau sanggup berkati aku. Oh suamiku pasti diberkati. Jangan udah jatuh miskin, lo sih lemot. Dasar sio babi, males bangun jam 11. Jangan saudara. Ya. Nah saudara hati-hati dengan perkataan kita. Di akhir firman Tuhan ini, imam musik udah standby semua. Di akhir firman Tuhan ini, ya Amsal 18:21 kan bilang begini. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita punya masalah, tetap perkatakan yang baik dan jangan yang buruk. Amin. Belajar seperti Ayub, dia tidak bersalah dengan perkataannya saudara. Ya. Dan akhirnya kita tahu ending ini Ayub pasal 42. Ayub akhirnya dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. 10 anak lahir lagi. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat, kambing dombanya. Semuanya saudara, teman-teman yang tadi ninggalin dia, kembali kepada dia. Dan akhirnya Ayub akhirnya dipulihkan. Dan dia tidak bersalah dengan perkataannya saudara. Dan akhirnya berkata, selama ini hanya dari kata orang. Aku mendengar tentang Tuhan, tapi hari ini aku mengalami sendiri. Jangan cuma dengar dari kata pendeta, Yesus luar biasa. Yesus melakukan mujizat, tapi alami sendiri bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari, jadilah jemaat yang setia. Jadilah jemaat yang setia. Setia itu butuh proses, butuh latihan. Kalau Anda tetap setia di hadapan Tuhan, mau goncangan sehebat apapun, Tuhan perhitungkan kesetiaan kita. Amin. Saya bilang sama tim saya ketika kemarin kecelakaan, saya berpikir akan ada yang mundur. Dari peristiwa ini kalau yang ada yang mau mundur silakan saya bilang. Karena kalian masing-masing punya keluarga, saya juga punya keluarga. Kalau saya sudah komit yang namanya Pak Minarto sampai mati pun saya akan ada di pedalaman. Kalau rasa kalian bahaya, anak ada yang masih kecil, kalau kalian mau mundur silakan. Tapi mereka memang lihat keteladanan saya sebagai pemimpin. Semua statement sama, kita akan ikut Pak Min Pak. Sampai kapanpun. Kami akan ikut Pak Min untuk membangun 1000 gereja sampai kapanpun. Pak Min setia, kami akan setia. Makanya hari-hari ini jadilah teladan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi pribadi yang setia. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
ku kagumi caramu mencintaiku. Kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tak terduga kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Seringkali apa yang kami alami seolah-olah seperti kecelakaan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan seringkali izinkan proses itu terjadi bukan karena Tuhan jahat ingin menghukum kami. Ketika proses itu datang, cara-Mu bukan cara kami. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Lewat firman-Mu ajar kami mengucap syukur buat segala proses kehidupan yang kami alami. Karena ujung-ujungnya Tuhan melatih kami menjadi pribadi yang setia. Ampuni kami. Selama ini kami sering bersungut-sungut, kami gak setia. Kami meninggalkan ibadah, kami meninggalkan jam-jam doa kami. Hanya karena urusan pribadi, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga. Bahkan seringkali ketika damai sejahtera kami hilang karena gesekan, selisih paham. Kami tidak melayani Tuhan. Kami malas baca Alkitab, kami tidak berdoa. Kami mau bertobat di tahun 2026 ini Bapa. Kami mau belajar setia seperti anak-Mu Ayub. Dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, dia tetap sujud menyembah kepada Bapa. Lewat firman-Mu hari ini iman setiap anak-Mu gairah untuk mengiringi Tuhan. Kembali on fire di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kami sudah undur di hadapan Tuhan, kami akan lebih semangat mengiringi Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, sakit Kau sembuhkan. Yang belum diberkati Engkau berkati, rumah tangga Kau pulihkan, anak-anak yang memberontak menjadi bertobat. Hamba selesai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tapi firman-Mu tertanam dalam loh hati kami. Dan kami bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih, pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang sudah diberkati dan komitmen akan setia di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk sudah.